Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, NIM 63020210013 dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video mengenai membaca materi uji Chi-Square, yaitu mata kuliah statistika. Lanjut saja, distribusi Chi-Square. Uji Chi-Square adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji Chi-Square adalah salah satu uji statistik non-parametrik. Ada dua uji Chi-Square. Satu, uji kecocokan atau goodness of fit. Yang kedua, uji tabel kontingeni atau kontingensi tabel test, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Selanjutnya adalah distribusi Chi-Square merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi Chi-Square ini X kuadrat sama dengan PX sama dengan. Selanjutnya, sifat penting dari distribusi Chi-Square. Ada beberapa sifat penting dari distribusi Chi-Square. Yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga, sehingga tidak pernah negatif. Dua, bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif atau positively squared. Yang ketiga, ada beberapa bentuk distribusi Chi-Square atau family of Chi-Square distribution yang tergantung dari besarnya degree of freedomnya. Selanjutnya adalah uji kecocokan distribusi atau goodness of fit. 13.2 uji kecocokan distribusi. Yang pertama, uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Yang kedua, uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi atau observe frekuensi dan nilai yang diharapkan atau expect frekuensi. 13.2.1 uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama dengan rumus X kuadrat sama dengan frekuensi. Selanjutnya, dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Dengan data di sini, bulan Januari volume penjualan 140, bulan Juli volume penjualan 100, Februari 120, bulan Agustus volume penjualan. Berdasarkan data penjualan bulan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 atau distribusi on from. Ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019, bukan distribusi on from. Memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Selanjutnya, uji statistik Chi-Square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Selanjutnya, membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada 5% dengan DF sebesar K-1 sebesar, di mana K adalah jumlah kelas atau kategori. Selanjutnya, nilai X kuadrat dihitung 24, 64 kritis sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, penjualan sepeda motor tidak sama per bulan atau penjualan sepeda motor tergantung bulan.
13.2.2 uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Dengan rumus ini, survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut: jumlah anak wanita, jumlah anak pria, jumlah keluarga. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama pada 5%? Selanjutnya, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Uji statistik chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Selanjutnya, membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada 55% dengan DF sebesar 5-1 sama dengan 4 sebesar 9,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binominal dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Sajikan tabel nilai harapan kombinasi anak wanita dan pria. Selanjutnya, penghitungan S kuadrat hitung. Selanjutnya, nilai X kuadrat hitung 9,817, nilai X kuadrat nilai kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0. Selanjutnya, kesimpulannya kita bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Selanjutnya, uji hubungan antara dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Selanjutnya, uji chi-square digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Selanjutnya, adapun prosedur sebagai berikut. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tidak ada hubungan antara variabel independen. Ada hubungan antara variabel independen. Menentukan uji statistik chi-square. Membuat keputusan chi-square kritis didasarkan dan DF sebesar B1, di mana B menunjukkan banyaknya baris, K menunjukkan banyaknya kolom. Chi-square hitung sebagai berikut. Direktur Pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca? Tabel kontingen hubungan antara lokasi tempat tinggal dan pelanggan dan berita yang dibaca. Adapun prosedur sebagai berikut. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Menentukan besarnya 5%. Menentukan uji statistik chi-square. Membuat keputusan nilai X kuadrat dengan sebesar 9,4377. Nilai X hitung, penghitungan X hitung. Tempat tinggal, jumlah kota, X kuadrat hitung 16,4372, X kuadrat kritis 9,3477,
sehingga kita menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.